semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Monika Clarita Putri Aurelia Mada, saya dari kelas 10I. Untuk penjelasannya teman-teman boleh simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Jadi, pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan emiten atau perusahaan yang mencari dana untuk melakukan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dan juga pasar modal adalah wadah bagi investor untuk berinvestasi dan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan usaha jangka panjang. Yang kedua, peranan pasar modal. Jadi, pasar modal memiliki beberapa peranan penting dalam perekonomian. Di antaranya yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penjualan saham atau obligasi. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, ekspansi, atau meningkatkan modal kerja. Yang kedua, sebagai wadah investasi. Pasar modal menjadi tempat bagi masyarakat untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksadana. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pendanaan yang mudah dan melalui pasar modal, perusahaan dapat lebih cepat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan efisiensi alokasi modal. Pasar modal membantu mengalokasikan modal secara efisiensi sehingga dana dapat disalurkan ke sektor-sektor ekonomi yang paling produktif. Yang kelima, menyediakan mekanisme harga yang transparan. Pasar modal menciptakan mekanisme harga yang transparan dan efisien sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang berikutnya, produk pasar modal. Yang pertama, saham. Dengan memiliki saham, investor menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan berhak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai saham atau dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan. Yang ketiga, right issue, yang merupakan bentuk penawaran saham baru yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang sudah ada dengan hak terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut. Yang keempat, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya dan seringkali diberikan kepada investor yang membeli saham baru sebagai bentuk insentif. Yang kelima, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor, lalu dikelola oleh manajer investasi untuk menghasilkan keuntungan. Yang berikutnya, mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi di pasar modal, khususnya pasar sekunder, melibatkan investor yang membeli dan menjual efek saham, obligasi, dan lain-lain melalui perantaraan perusahaan efek atau pialang. Investor yang memberikan perintah beli atau jual kepada pialang yang kemudian akan memasukkan pesanan tersebut ke sistem perdagangan di bursa efek. Setelah terjadi kesepakatan harga, transaksi akan dilakukan dan efek akan dialihkan dari penjual ke pembeli. Yang berikutnya, investasi di pasar modal, yaitu kegiatan penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi pasar modal. Terima kasih dan shalom.